ya, maka jawab panggilan Allah dan Rasul, ya. Tanpa kita sadari, kita telah menjawab daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita duduk di tempat yang mulia ini. Karena belajar ilmu agama, menuntut ilmu, itu adalah merupakan salah satu kewajiban, yang mana kewajiban tersebut dikuli ifrad, ya, setiap perorangan. Maka cukup berdosa bagi hamba yang tidak belajar ilmu agama. Cukup berdosa bagi seorang yang tidak belajar ilmu agama. Maka menuntut ilmu ini hukumnya wajib, sebagaimana hadis yang sudah masyhur, yang sudah sering kita dengar, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib di sini adalah merupakan fardu ain, ya, wajib ain. La yasqatul araju an fi'lil baqi. Tidak bebas dosanya seorang itu, ya, apabila jadi fardu ain itu tidak bisa diwakili, ya, tidak bisa diwakili. Salat fardu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu fardu ain, nggak bisa diwakili. Begitu juga puasa fardu ain, nggak bisa diwakili, ya. Datang waktu malas, ya, datang waktu sibuk, kita nggak sempat wakilin, nggak bisa begitu. Ngaji nuntut ilmu juga sama, nggak bisa diwakilin. Nah, menuntut ilmu adalah hukumnya wajib atas setiap muslim, ya, laki-laki dan perempuan, ya. Nah, oleh karenanya perhatikan daripada kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita. Orang yang beriman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada yang namanya toleransi. Jika telah ketetapan datang dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang namanya toleransi, ya. Kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat wajib, ya, kita udah zuhur aja, yang penting zuhur, salat nggak bisa begitu, ya. Jadi apabila ketetapan Allah dan Nabi-Nya, maka kita jawab sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Ya, jangan sampai kita menjawabnya sami'na wa asaina. Saya dengar tapi saya tidak taat. Sami'na wa asaina. Na'udzubillah. Nah, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, orang-orang yang beriman. Apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, dari kita melihat status teman-teman kita, kawan-kawan kita, ya, malam Sabtu ngaji, ya, sebagaimana sudah biasa rutinitas. Nah, di situ secara tidak langsung adalah undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan dari Allah dan Nabi-Nya. Allah dan Rasul memanggil kita untuk menuntut ilmu, ya. Atau kita melihat kajian undangan maulid atau kajian, ya. Itu tidak secara langsung, bukan tidak secara langsung, itu undangan panggilan dari Allah dan Nabi Muhammad. Maka kita jawab. Jika kita menjawab panggilan Allah dan Rasulnya, maka
orang tersebut adalah orang-orang yang beriman. Ya, itulah ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mahal ayat ini. Ya. Makanya ada orang yang masuk bulan Maulid biasa-biasa aja gitu. Ada yang girangnya kebangetan gitu, girang banget sampai bikin acara, sampai dia nyari dana. Ada yang ngadain Maulid pakai duit pribadi, subhanallah. Banyak itu. Saking girangnya, senangnya datang bulan kelahiran Nabi Muhammad, ya, sampai dia bikin acara dari dana sendiri, ya, dari dana sendiri. Jadi macam-macam. Ya, jika datang panggilan Allah dan Rasulnya itu macam-macam kita. Ada yang biasa aja nggak gerak gitu. Hati kayaknya nggak ada. Nggak ada greget gitu untuk ya Allah, ntar dah gue sempetin beban hadir untuk tempat itu gitu ya. Nah, itulah ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa ya. Ciri-ciri orang beriman dan bertakwa itu apabila di situ ada kebaikan dia langsung ya bangun sholat. Ya, orang yang beriman ya dia harus ya harus ikut serta, ya nggak kudu ditunjuk, nggak kudu di ini. Kalau bisa daftar di nama gue dan tuh, nah cakep gak gitu? Itu kebaikan, ya kebaikan. Apalagi ini tentang urusan akhirat, urusan agama yang artinya akhirat ke akhirat. Yang perkara dunia aja kemarin kita sudah bahas, perkara dunia aja bisa dijadikan perkara akhirat. Pekerjaan dunia bisa kita jadikan jadi merupakan amalan akhirat. Kenapa itu? Kemarin dibahas karena bihusni niat. Karena niatnya itu baik, ya. Niatnya itu baik, ya. Perkara dunia ya banyak, ya. Antum kerja, ya, itu perkara dunia, nyuci, masak, ngepel, ya itu kan perkara dunia semua. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, niat apa? Niat baik, niat khair, ya niat baik, bihusni niatnya itu baik terus. Nah, itu menjadikan amalan akhirat, ya bukan dunia lagi, ya. Tapi kalau ada orang melakukan sebuah amalan akhirat tapi merupakan menjadi amal dunia, itu yang bahaya, ya. Berarti hatinya itu tidak ada tidak ada niat akhirat, ya. Maka seluruh pekerjaan dari setiap ibadahnya dianggap pekerjaan dunia, ya. Kayak ngajar dijadikan maisha itu nggak boleh.